Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola Warmo, Salam. kembali lagi di live event kita. Kebetulan kali ini eventnya itu agak mengerikan atau agak apa gitu ya. Warmo melawan COVID-19. Dalam kurun beberapa waktu terakhir ini kita memang disibukkan ya. Yang beberapa bulan yang lalu Pasuruan anteng ndelok Cino itu rame. Kene anteng adoh Cino. Ternyata semakin kesini tinggal sejengkal. Lah, tinggal sejengkal ini malah justru warga Pasuruan juga sudah ada yang terpapar gitu ya. Kita pengen tahu, kebetulan juga kita pengen sudah kontak istilah kontak tapi live ya. Ingin ngobrol-ngobrol dengan pasien positif COVID-19. Mungkin Pak Ad bisa menambahkan ini bagaimana, apa maksudnya ini kan? Mungkin perlu ini dulu Pak, sampai sekarang berapa yang untuk di wilayah kita, Pasuruan? Ini kan di Pasuruan kalau nggak salah yang kita catat kemarin 12. 12 ya? Kalau Lumajang itu 17, 16, 4 di kota. Ya. Ini yang positif. Ini kan mengerikan kalau istilah 12 dan 4 yang sembuh ya? Ya, kebetulan kalau sembuh. Yang di Kabupaten Pasuruan 4 sembuh. Nah, sembuhnya ini diantaranya yang mungkin Pak Sarjono ini ya. Pak Sarjono. Nah, Pak Sarjono, saya Asap Pak. Jadi saya akan menemani Pak Tuji untuk kita ngobrol-ngobrol. Kita pengen tahu, pengen ngerti ceritanya Pak Sarjono, bagaimana pengalamannya ketika menjalani isolasi di rumah sakit, atau mungkin ketika awal dulu bagaimana sih ceritanya sampai kemudian Pak Sarjono dinyatakan positif begitu Pak? Itu ya. Ya. Ya, terima kasih Mas Tuji dan Mas apa tadi? Asap. Ya, memang kita bermula ketika kita mengikuti kegiatan diklat untuk petugas haji ya di Surabaya, di asrama haji tanggal 9 sampai tanggal 18. Memang waktu itu kita sempat mendengar ramai di media bahwa memang corona ini begitu sangat luar biasa beritanya di media, memang kita lihat itu. Dan memang waktu itu kita tidak ada antisipasi di sana. Jadi tidak ada yang menggunakan masker, tidak ada physical distancing, semuanya membaur orang sekitar 415 orang. Ya. Ruangan besar, kita kan ada 2 kegiatan itu, ruangan besar dan ruangan kecil. Jadi ruangan besar itu diisi oleh 415, setelah itu dipecah menjadi 10 kelas. Masing-masing kelas sekitar 45 sampai 44. Dan saya adalah di kelas 5, saya sebagai ketua kelas di kelas 5. Nah memang di pertengahan itu kita mendengar bahwa dari Menteri Perhubungan terkena COVID, kita sempat ramai sebenarnya, tapi langkah-langkah kita waktu itu tidak ada langkah antisipatif, tidak ada masker, tidak ada physical distancing atau tidak ada. Memang belum waktu itu. Waktu itu tidak ada instruksi untuk kita menggunakan APD, masker, menggunakan harus jaga jarak, tidak ada atau tidak. Semuanya seperti biasa. Waktu itu sempat kita ingin segera diakhiri kegiatan diklat itu, karena kita kan juga mendengar ramai itu ya pandemi corona itu. Sampai terakhir tanggal 18 penutupan, ya itu pun tidak ada konfirmasi nanti bapak-bapak, ibu-ibu ikut ini sementara di rumah di karantina, tidak ada. Sehingga kita pulang ya dalam keadaan tidak ada apa-apa, kita merasa sehat, ya kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah. Nah, lalu kita sempat ramai kan di grup kita masing-masing. Kita kan tahu setelah dapat 5 hari ada info teman kita yang dari Kediri kan meninggal. Nah, di situ mulai bergejolak di grup itu. Itu yang kasus pertama ya? Yang Kediri itu ya Pak ya? Ya itu pertama di Kediri kan. Dosen itu kan Pak Akhlis ya. Setelah Pak Akhlis meninggal, info berikutnya dari Kasih Haji Blitar masuk rumah sakit karena COVID. Nah, setelah itu kita sudah mulai ada kekhawatiran. Saya pribadi
dengan inisiatif saya langsung ke puskesmas. Saya kan langsung, saya itu inisiatif saya ke puskesmas Gondang Wetan untuk periksa. Itu kan belum ada instruksi dari pihak manapun. Saya pribadi, saya periksa ke puskesmas, tes darah secara biasa negatif kan, kata dokter tidak ada apa-apa Pak, karena bukan rapid. Ternyata malamnya tanggal 28 ya, 27 malam pagi kita dipanggil hari Jumat itu kan. Kita 26 itu kita tes. 26, 27 kita semuanya, kita kan ada 14 orang di Pasuruan ini, 14 petugas. Ya. Jadi ada 6 dari, ya, kita kan ada 6 orang yang dari Kemenak, yang 8 dari Kesehatan. Di kesehatan. Kita semua dipanggil oleh dipanggil semuanya di RSUD Bangil untuk rapid gitu kan. Orang 14 semuanya nih, 14 rapid pertama kita negatif. Semuanya negatif. Rapid pertama tanggal berapa? Cuman waktu itu 26 ya. Tanggal 27 Maret. 27 Maret. Oh, 27. Nah, 27 Maret itu kita semuanya rapid 14 orang itu. Nah, itu rapid semuanya negatif semua. Nah, negatif cuman 6 orang ini disuruh bertahan, dari saya dan 5 orang teman saya itu disuruh bertahan karena dianggap kita waktu di Ahad itu punya keluhan. Memang waktu itu agak sempat radang sebentar karena teman sekamar itu kan ada yang batuk waktu itu. Sehingga memang saya cerita ke medis, memang saya waktu itu hanya radang tapi tidak jadi, hanya sempat radang. Saya sampaikan tapi sebenarnya saya sehat. Tapi menurut dokter kami berenam ini harus dikarantina yang pertama, yang 8 pulang. Ya 8 pulang. Ya. Nah, setelah itu kita tanggal 28 di swab pertama, kemudian tanggal 29 Maret di swab kedua. Hasil swab 6 orang swab, iya, tanggal 28 pertama, 29 Maret itu tes kedua. Setelah itu tanggal 30 kita dapat info suruh pulang. 30 Maret kita pulang, 11. Oke. Kemudian informasi swab 28. Pak Sarjono sebentar, kita apa tahu? Swab pertama dan kedua itu belum keluar ya hasilnya ya? Hasilnya belum. Belum. Kita belum. 28 swab pertama, 29 swab kedua, tanggal 30 kita pulang. 6 orang kita pulang. Dipulangkan sama pihak rumah sakit. Nah, setelah dipulangkan, kemudian yang 8 teman kita tadi itu tanggal 1 dipanggil oleh pihak rumah sakit untuk dites swab semuanya. Yang 8 orang itu kan dipanggil sendiri. Kemudian kami yang 6 itu tanggal 2 dipanggil malam. Jam 8 malam. Malam Jumat, tanggal 2 malam. Kami yang 6 pertama tadi itu dipanggil lagi. Ya kan? Kita 6 orang dipanggil, kemudian dimasukkan ke ruang HCU. Tapi belum tahu ya, Pak? Pasien. Hasil swab belum tahu ya, Pak? Belum keluar juga, belum tahu. Belum tahu, itu saya sudah dengar. Saya tidak dengar, memang saya selingan dengar, katanya Pak Sarjono positif itu tanggal 1 dengar, cuma saya tidak ada kepastian, hanya dengar secara lisan. Tanggal 2 kita langsung masuk di ruang HCU. Yang 8 teman-teman tadi kan masuk di ruang perawatan, nggak kumpul sama kita. Jadi yang 6 itu di ruang HCU, kita kumpul dengan pasien COVID dari daerah Prigen. Kita waktu sempat protes. Nah, kita malam tanggal 2 ya, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5 ada pasien masuk yang COVID itu ke ruang HCU. Yang meninggal itu Mas yang dari mana? Sebani ya? Oh iya, dari Sebani. Oh iya. Nah, mungkin itu paham. Itu kan masuk tanggal 5. Pasien masuk tanggal 5 itu sore, jam 5 sore. Saya tahu kan, pas saya kan pintu depan saya. Sempat saya abadikan pasien itu yang katanya, memang saya lihat waktu itu, saya pikir apa Habib karena bersenggot loh ya, saya tidak paham. Apa ini teman-teman enggak kayaknya zaman tabligh gitu. Itu kan zaman hari Ahad. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 jam 5 sore. Nah, kita waktu langsung protes ke pihak rumah sakit. Mohon maaf, ini Pak, kami kan pasien sehat. Kenapa dicampur dengan pasien yang betul-betul
pasien beneran gitu ya. Padahal rumah sakit, hasil swab juga belum ruangan tahu. masih belum. Waktu itu kan kita langsung sempat protes ke rumah sakit karena kami kan yang namanya kan sehat, artinya betul kami itu katanya diindikasi, tapi kita kan sehat. Tapi yang masuk ini kan betul-betul sakit, ya kan, menggunakan alat bantu. Kita protes sama rumah sakit, ya kita protes. Mohon maaf Pak, kita kan sakit, kita kan sehat di sini. Kenapa kok dicampur dengan pasien yang sakit masuk di sini? Kan itu ruang HCU kan ruang tertutup, ruang kaca kan HCU. Dapat rumah sakit, dia mohon maaf Pak, karena ruangan masih belum selesai direhab atau diperbaiki. Akhirnya Senin pagi baru kita pindah. Senin pagi kita dipindah ke ruangan perawatan di Teratai 8. Di Teratai 8. Yang satu, dua di Teratai 5. Lantai 2 ya? Di lantai 3. Lantai 3 atas. Lantai 3 itu kan khusus untuk memang ruang isolasi. Nah itu kan memang lagi proses rehab ya di rumah sakit. Kita memaklumi. Ya, kita minta kita tanggal 6 pagi itu pindah ke ruang perawatan di Teratai 8. Kemudian tanggal 7 baru dokter paru masuk ke situ periksa kita. Dokter paru. Dokter parunya masuk periksa kita, baru mereka menginformasikan. Jadi kita tanya ke dokternya, kan enggak cerita kita. Kita memaksa, saya memaksa, mohon maaf dokter, kami ingin tahu, kami ini posisi pasien apa, negatif atau positif COVID, gitu kan? Kemudian dokter baru menyampaikan kita, iya Pak, yang 6 kemarin itu positif COVID kan? Tapi kami legowo menerima daripada kita tegang-tegang tamu. Jam berapa itu Pak? Tanggal berapa? Tanggal 7 hari Selasa. Tanggal 7 ya. Kira-kira pagi atau jam kira-kira berapa kira-kira? Jam 10-an. Oh, jam seginian gitu ya. Dan itu sebenarnya sejak kapan Pak? Status positif itu sejak kapan? Sejak dipanggil lagi? Itu sejak dipanggil lagi sebenarnya mereka sudah tahu, kita dipanggil tanggal 2, mungkin tanggal 1 mereka sudah tahu kan hasilnya, cuma kita tidak dikasih tahu gitu loh ya. Saya yakin tanggal 1 kan sudah keluar itu hasil swabnya yang di UNER Surabaya. Ya, makanya yang tanggal 2 dipanggil lagi itu ya. Nah, tanggal 2 pun dipanggil lagi, cuma kami kan belum dapat resmi kan rekam medisnya, tidak ada. Tapi kita tetap minta di grup itu, kami ini gimana posisi kami, negatif atau positif, biar kami tuh bisa mengantisipasi kan begitu. Nah, tanggal 7 itu, 7 April ya, itu baru dokter masuk, kita sempat berkata, gimana dok hasil kami, kan begitu. Sampaikan bahwa Bapak memang positif. Kami harus menyampaikan, kami harus hierarki, karena pimpinan kan sering tanya, gimana Pasuruan, positif atau negatif dari Kanwil? Kita kan tidak bisa jawab karena belum keluar. Saya sampaikan ke dokter, dok apa boleh saya menyampaikan ke pihak pimpinan kalau kami positif? Itu terserah jenengan, kata dokternya, terserah pasien. Akhirnya saya sampaikan juga ke hierarki, ke pimpinan kami, lewat WA, saya sekuat mati-mati, saya sampaikan info terkini bahwa di Pasuruan, kami yang berenam positif COVID kan begitu, lapor ke Kanwil kami. Dan yang 8 masih dalam tahap observasi. Kita kan berbeda. Nah, kemudian setelah itu ternyata tanggal 7 pun informasi juga keluar yang dari 8 tadi itu. Yang 3 positif, yang 5 negatif. Gitu ya. Itu hasil swab Pak ya? Yang 8. Itu sudah swab. Mereka kan tanggal 1 swab, yang 8 tadi kan tanggal 1 dipanggil, mereka swab, hasilnya keluar, tanggal 7 disampaikan bahwa yang 3 itu positif, yang 5 negatif, yang 5 langsung pulang, tanggal 7 itu pulang, sehingga saya laporan bahwa di Pasuruan, petugas haji yang positif ada 9 orang, saya laporan. Bahwa tapi kondisi kami sehat, kami laporan ke pimpinan bahwa di Pasuruan petugas haji dari 14 itu
Yang positif adalah 9 orang. Yang 5 itu negatif dan dipulangkan. Waktu itu sempat saya usul ke Kanwil. 9 orang itu amannya. Ya, 9 orang itu 6 dari Kemenak, 3 dari kesehatan ya. Dari Kemenak itu 4. Dari kesehatan itu dari kesehatan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kesehatan 5. Dari kita 4. Dari Kemenak 4, dari kesehatan 5. Kelas 9. Oh. Iya. Itu tanggal. Selanjutnya bagaimana Pak? Tanggal itu tanggal 7. Itu tanggal 7. Tanggal 7 itu kan? Jadi tanggal 7 itu semuanya ternyata sudah keluar hasilnya. Baik yang kami ataupun yang tadi yang 8 orang itu keluar tanggal 7 itu. Cuman yang kami yang 6 orang itu diberitahu resminya tanggal 7 kan begitu. Mestinya tanggal 1 sudah keluar sebenarnya. Cuman mereka mungkin disembunyikan ya. Ya itu protapnya. Tanggal 7 baru disampaikan ke kami secara keseluruhan bahwa 6 orang yang pertama itu positif semuanya. Yang 8 orang yang kedua itu 3 positif. Yang 5 negatif, kemudian mereka suruh pulang. Oke. Nah setelah itu baru kita tahu positif. Ya kan namanya orang kan banyak yang ada yang shock kan, ada yang shock teman-teman, ada yang ya namanya divonis begitu. Tapi saya sebenarnya sudah mengantisipasi karena saya sudah dengar duluan sudah positif. Makanya ketika saya di HCU itu saya malam kan saya tetap lari-lari olahraga malam di situ itu. Karena saya kan sudah dapat informasi awal dari pimpinan Pak John sampean positif. Hanya saya pribadi dikasih tahu. Tanggal 1 malam itu. 1 malam, jam 10 malam. Malam Kamis. Itu saya dapat informasi dari pimpinan bahwa Pak John positif dan besok akan dilakukan penyemprotan ke rumah tanggal 2 pagi. Tanggal 2 pagi jam 10. Ada penyemprotan ke rumah. Saya tanya, Mas dari mana? Saya dari disuruh Pak Dandim katanya begitu. Itu jam 10 hari Kamis ya, tanggal 2. Nah, setelah itu jam 3 sore dapat telepon dari rumah sakit, nanti jam 8 malam Pak John harus kembali ke rumah sakit. Untuk isolasi, bawa baju. Oke, kita bawa baju. Nah, selama kita sudah merasakan kalau kita sudah menduga kita positif, ya kan? Di ruang HCU itu kita kan ruang tertutup, tidak boleh kemana-mana. Itu kan ruang kaca itu kan. Kita diawasi oleh tenaga itu. Nah, untuk mengisi kita jenuh, saya malam kita kan tidak jadi suara mesin itu kan bentung, tung, ting, tung itu suara mesin jantung terus berbunyi kalau malam. Mencekam lah suaranya itu kan tidak dimatikan. Suara mesin itu kan terus, itu ada di rekaman saya ada. Saya setiap malam itu, ya saya paling akhir kalau tidur saya tidak tidur sampai jam 12. Saya jalan-jalan ke ruangan itu, mondar-mandir. Nah, dari situ saya nyoba itu tengah jam 12 saya konsentrasi. Saya kan dulu pernah waktu muda kan pernah ikut yoga silat karoma itu kan dulu kan masih dahulu sering-seringnya waktu muda ya. Saya masih muda dulu sering ikut karoma itu di perguruan itu. Nah, jam 12 itu malam Sabtu saya coba-coba, saya panggil konsentrasi mendatangkan pergerakan silat dan lu kok bisa masih ada itu loh. Nah, dari situ saya coba sebentar kok masih ada gitu ya, untuk bisa menggunakan karoma untuk meminta gerakan-gerakan silat, gerakan-gerakan pernapasan ala Tai Chi, ala Shaolin. Nah, itu karena di ruangan itu tidak memungkinkan, saya hanya coba sebentar, masih ada. Nah, setelah kita pindah di ruangan teratai kan itu agak luas. Gitu kan. Saya memang agak bandel dari pasien itu. Paling saya kejar yang muduro cengkal itu ya. Karena saya ingin sehat. Gitu. Semua teman-teman yang berani keluar, saya keluar sendiri. Iya. Teman-teman kan enggak berani keluar itu. Saya keluar enggak berani. Jangan Pak John, jangan keluar. Kita kalau di kamar kan jenuh. Saya tuh paling nekat. Pagi kan tidur, kan enggak ada yang jaga. Kan memang sepi kan, itu kan sepi ruangan di atas itu kan sepi. Saya pagi keluar jalan-jalan, naik tangga, lari-lari tangga itu sampai lantai 1, lantai 3 itu terus gitu lari-lari. Itu waktu di sana. Nah, saya masuk ruangan itu lantai 7 kan kosong. Habis di renovasi kan masih belum dibersihkan.
Nah, saya di situ, saya coba konsentrasi lagi, saya abadikan di video pertama itu, di ruangan terate 7, saya abadikan pernapasan ala Tai Chi itu, kemudian oleh anak saya diviralkan di Instagram itu kan begitu. Ternyata di Instagram ada ribuan yang follow up-nya dia kayak gitu. Anak saya cerita. Makanya kan saya dijuluki Papa Tai Chi kan itu. John Tai Chi. Saya bilang John Covid gitu. Pak Sarjono. Anak saya bilang, iya. Mohon maaf kita potong. Berarti kalau kita hitung berapa hari Pak Sarjono isolasi di rumah sakit? Enggak apa-apa. Itu kan mulai tanggal 27 ya. 27, 28, 29, 30. Yang pertama. Isolasi pertama 4 hari. Ya. Terus? Isolasi kedua tanggal 2. Mulai tanggal 2. Sampai? Mulai tanggal 2 April. Sampai tanggal 18. Sampai tanggal 18 ya. Itu setelah hasil swab keluar dan negatif. Negatif. Yang lain tetap, yang lainnya masih tetap. Sekarang yang 9 masih tetap, yang 6 masih tetap. Teman saya masih tetap. Yang pertama itu yang gelombang pertama, yang 6 orang itu yang negatif kan 3. Yang positif masih 3 sampai sekarang. Yang gelombang pertama, yang sama saya kan 6 orang pertama tadi kan, yang ada 7 itu. Itu masih positif sampai sekarang. Tadi 3 yang negatif udah tanggal 18 itu kita pulang. Pak Sarjono sudah sekian banyak ya menceritakan tentang kondisi positifnya. Bagaimana sampai akhirnya tanggal 6 itu baru diketahui bahwa posisi positif sampai tanggal dan seterusnya tadi yang sudah diungkap tadi. Kita pengen tahu lagi lebih dalam kaitan dengan Pak Sarjono ini di sana itu ngapain aja itu kan. Jadi aku mau sempat untuk cerita Tai Chi-an kan ternyata iso. Lah selain Tai Chi Pak Sarjono iku makme pripun Pak Sarjono? Makme. Iya. Ada menu khusus. Ada menu khusus kah? Menu versi corona itu bagaimana sih atau bagaimana gitu? Gitu. Iya. Iya. Memang di rumah sakit itu menunya kan seperti itu ya. Menu-menu kata teman-teman ya kurang apa ya? Kurang selera lah karena memang hanya godokan, tidak ada yang istilahnya, tidak ada yang selain itu, hanya dari bahasa itu kan anyep gitu ya. Sehingga iya, anyep. Memang rumah sakit kan itu standarnya. Kita kan inginnya kan, karena kita sering kita guyoni itu pihak rumah sakit. Bu, ya kami kan pasien sehat, Bu. Masa menunya seperti ini? Yang dikasih jadwal lah kuliner gitu kan ya. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah kita pindah itu kan kita yang boleh dikirimi barang dari luar. Ya, kalau kita di haji kan tidak boleh kan, ruang tertutup itu kan, ruang kaca kan, nanti tidak bisa. Seperti ikan lah, seperti ikan di akuarium, tidak boleh. Setelah kita pindah di Ternate, di perawatan itu, baru tanggal 6 itu baru ya ada yang ngirim ke Peting, gitu ya. Peting. Ngirim bakso. Iya, ada yang ngirim ke Peting. Aduh enak ya. Terus enak ya, kita kan kontak teman-teman itu, kita bisa dibesuk Pak, bisa dibesuk kan itu. Bisa dibesuk ya Pak? Pas di Ternate itu. Ya, Ternate kan hanya sebentar ngasih langsung pulang, tidak boleh lama-lama, hanya ngantar pulang kan. Nah itu setelah kita pindah ke ruang Ternate itu baru datang banyak teman-teman itu ngasih bakso, ngasih gado-gado, nasi goreng, kemudian ya nasi bakar, kemudian ikan asap, kan sering gantian teman-teman yang lain kan sering ngirim gitu. Kalau dari rumah sakit ya jarang kita makan, kita memang seleranya jauh lah dari kita kan, memang standarnya kan hanya tahu direbus, tempe direbus gitu kan. Ya, itu berapa orang Pak? Di ruang Ternate itu berapa orang? Di ruangan itu 4 orang. 4 orang. Ya, di Ternate 8 4 orang, yang Ternate 5 4 orang, yang di Ternate 2 orang. Oh, jenengan Ternate 8. Ya, Ternate 8. Ternate orang. Ternate 8 di lantai. Ya kita bersyukur pindah ke sana, kita kan bisa lihat pemandangan. Kalau di haji kan tidak bisa apa-apa kan. Kita 4 hari kan dikurung di situ seperti ikan di akuarium.
kita pindah di Trans 8, kita kan bisa pas itu kan di belakang depannya gedung manajemen itu kan. Jadi kita dari atas bisa melihat orang lewat lah. Wah, kita sering ngelihat orang lewat di bawah. Jadi kita sering guyon nih. Ya. Kita kan di atas kan bisa melihat di orang lewat di bawah itu kan bisa melihat gitu. Kayak tok mano miber gitu. Tok mano, kita sering godain malah gitu, ada cewek lewat, Mbak, tolong dong belikan durian kita. Tulis siapa? Keliru kabeh. Kita di atas tidak, Mbak, belikan durian dong kita gitu. Nah, ya itulah. Dalam rangka untuk mengisi kejenuhan kita sering bikin cok-cok lah dengan teman-teman, dengan orang di bawah. Mereka kan juga kaget. Apa teriak-teriak dari atas itu aja. Kita sering bikin. Memang kita isi seperti itu. Kalau saya pribadi, ya saya kalau tiap pagi habis subuh, saya keluar dari ruangan, saya jalan-jalan ke lantai 1, lantai 3, kemudian lari-lari di lorong-lorong. Tetap yoga dan tai chi-nya juga dimainkan gitu waktu itu. Terus ya, setiap pagi saya pernafasan tai chi itu. Ternyata banyak manfaatnya ada tai chi. Manfaatnya paling nggak tenang gitu. Iya, artinya paling tidak kita merasa sehatnya tuh gak merasa betul itu ya. Kalau kemarin sebelum itu kan ada sering-sering katanya mau cari mau tidur nyong-ronyo cari mau. Sekarang alhamdulillah setelah kita di karantina saya merasa sehatnya luar biasa. Berarti kayak batuk kemudian sesak atau gerges-gerges gitu enggak ya Pak? Enggak ada sama sekali, enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Kita pokoknya memang teman-teman kita saling menyemangati. Kita kan teman-teman saling menyemangati. Ayo kita dicap orang katanya kita kena COVID sudah tidak bisa apa-apa, diinfus ya gitu kan. Kan gitu kerjaan kita di luar. Kita kan sudah diingat gitu. Kalau sudah kena COVID, masuk rumah sakit, diinfus, makan di tulang macam-macam. Nah, kita memang tunjukkan ke teman-teman yang di luar itu. Jadi kami di sini sehat, kami di sini bugar, kami di sini ceria. Gitu. Hanya untuk menunjukkan ke orang, karena image kita di luar kan sudah jelek sekali ke kita. Mau ketemu keluarga kita dijauhi, keluarga kita aja diisolasi. Rumah kan diisolasi rumah saya. Artinya tidak boleh keluar sama perangkat desa. Keluarga kan tidak boleh sama sekali. Kemudian teman-teman kita diisolasi, tidak boleh ketemu dengan kita. Pokoknya kita harus sementara dikucilkan lah untuk menghindari. Di rumah ada berapa orang, Pak? Sama pihak keluarga ya. Di keluarga itu ada berapa orang? Kami hampir semua teman-teman kan telepon lapor ke kita. Kalau rumah kita kan diawasi oleh seseorang. Artinya kalau kita keluar nggak boleh keluar. Arti keluarga di rumah kan semuanya kan ada istri, anak-anak itu sekitar ada 5 orang di rumah kan. Terus sama membantu suruh libur, boleh masuk. Nah, kalau untuk mau belanja harus belanja makan keluarga gitu siapa yang nyuplai? Ya itu katanya dari Muspika kalau butuh belanja suruh ke Pak RW, suruh Pak RT, ke Pak RT minta belanjakan. Itu dibelanjakan. Kalau sama uangnya sih enak kan, bayar sendiri masalahnya. Bayar. Titip uang dibelanjakan. Tapi tidak apa-apa titip RT-nya, tapi sekalian suruh nanggung semuanya. Itu kan tidak bisa keluar sama sekali. Jadi 2 minggu itu semua keluarga tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Di dalam rumah, di karantina di rumah semua keluarga. Kemudian di portal gitu, informasi ke kita sudah jelek kan itu. Saya dapat info dari teman-teman, katanya Pak John katanya dari rumah sakit melarikan diri seminggu, ketemu polisi diambil paksa kan itu berita itu sudah nyampe ke kita. Karena kita kan datang sendiri ke rumah sakit bukan dipaksa kan. Kita kan lari dari rumah sakit, kita dipulangkan. Tapi di luar informasinya bahwa saya lari dari rumah sakit, sembunyi seminggu, ketahuan polisi, diambil paksa, dibawa paksa ke rumah sakit. Itu informasi itu sampai ke saya seperti itu. Iya. Artinya itu jadi informasi seperti itu. Bahwa saya isi efek sosial polisi, dibawa ke rumah sakit, padahal faktanya enggak. Kami proaktif malah kami datang sendiri. Sampai sejauh ini ada nggak cerita dari pihak istri atau yoga jenengan ya kaitan dengan apa ya jenengan sebagai pasien positif terus ada nggak keluh kesah dari istri dan anak jenengan kaitan dengan sikap lingkungan? Kalau kita positif kan iya
memang kita setelah positif kan keluarga kan di rapid sama pihak puskesmas, ya kan, datang menggunakan pakaian APD lengkap, bawa ambulan, ya itu kan otomatis masyarakat sekitar kan ini kan bahkan difilmkan, diviralkan dengan masyarakat sekitar bahwa ya kita sempat anak-anak sempat histeris kan setelah kan diambil darahnya, sempat histeris. Tapi alhamdulillah rapidnya itu negatif semua keluarga. 2 kali dia rapid negatif. Ini kan harus diluruskan juga, karena sebenarnya faktanya memang banyak yang malah justru positif COVID ini dianggap semacam aib gitu ya Pak Ad ya. Nah ini juga harus diluruskan, karena sebenarnya apa sih COVID ini, dan ternyata sampai jauh ini perlakuan kalau misalkan ini sedikit sharing saja yang jenengan ungkap tadi, ada warga Jakarta tadi yang katanya jenggotan yang terus meninggal itu warga kota itu loh Pak John. Iya. Itu kan sebenarnya sampai ada penolakan gitu kan di pas pemakamannya. Jadi pemakamnya ada penolakan dari warga setempat, warga sekitar Gading sana. Itu karena pasien COVID gitu kan. Di samping juga agak dijauhi juga kaitan dengan ada beberapa daerah yang pihak keluarga justru ambil jarak penuh gitu loh oleh warga. Ini kan harus diluruskan bahwa sebenarnya ini bagaimana sih gitu loh. Gitu kan Pak Sarjoni. Artinya kenapa kita tadi tanya ke jenengan itu kaitan dengan sikap istri, sikap anak gitu, karena pengen tahu. Memang setelah kita dinyatakan, setelah saya kembali tanggal 2 itu kan memang dari pihak Spika itu kan kontak ke RT-nya. RT ngasih tahu bahwa semua keluarga saya kan tidak boleh keluar itu kan, tidak boleh keluar. Nah, kalau butuh apa-apa bisa kontak ke Pak RT untuk dibelanjakan. Semuanya kan dikontrol, RT kan di depan rumah saya. Jadi kalau ada tamu tahu dia, ada telepon keluarga itu siapa, itu mau kemana, karena dikontrol sama RT-nya. Tapi semoga kan saya kuatkan, apa-apa. Yang penting kita sehat, ya insya Allah kita tidak akan masalah. Memang keluarga selalu saya kasih motivasi begitu. Dengan kasih motivasi, meskipun di luar itu kan sangat mengerikan beritanya. Bahwa memang saya kan dapat WA dari teman-teman bahwa ada yang ngantar makan ke rumah itu sampai tak berani, buka masjidnya, taruh di luar, tak mau masuk, takut katanya itu. Memang seperti itu, padahal kita sampaikan bahwa COVID itu kan lewat droplet kan? Iya, droplet. Pahing. Iya, enggak lewat udara, enggak mungkin orang halepan tertutup, enggak mungkin lah. Iya. Hanya karena udara enggak mungkin. Itu kan kalau ada cara yang dekat ini pun kalau jauh kan. Tapi kan hewan masyarakat memang dianggap itu kan aib. Iya. Sebagian ya. Awal-awal itu. Sehingga kan dijauhi. Nah, tapi memang setelah kita kan memang sempat komplain juga ke pihak rumah sakit bahwa kita kan juga begitu kan, ya rumah sakit itu kan juga sama kan, saya paham sebenarnya itu kan protapnya gitu kan sangat disiplin. Ini di rumah sakit kan juga mereka kan pakai APD semua kan kalau kita pakai APD, cuman waktu itu yang menjadi permasalahan itu memang di luar itu sangat menyakitkan, terutama bukan saya, kita teman-teman yang lain itu kan sering laporan dari keluarga bahwa jarak teman di mall juga dijauhi dari masyarakat, ya teman ke kantor juga tidak mau mendekat, itu kan bukan saya, tapi teman-teman yang lapor sendiri. Tapi intinya memang kita kan tahu kan ini kan penyakit, kan katanya kan sangat mengerikan. Kalau kita sampai drop itu kan bisa mengaruhi gizi kita kan, itu kan berbahaya. Makanya kita di rumah sakit saling menguatkan, ya saling, kita kan itu ya
jamaah bareng, pokoknya setiap jamaah kita bersama-sama, kita bikin jog-jog, bikin guyonan, kita bikin refreshing. Kan memang yang teman saya itu kan hanya di dalam, dia nggak keluar. Artinya ya hanya jalan-jalan di ruangan ukuran 4x8 itu. Saya kan nggak keluar dari ruangan, saya keluar lantai 1 ke kamar sebelah, saya kira ayo kita olahraga. Memang saya minta olahraga ke pihak rumah sakit, tapi kan nggak jelas no. SKJ, senam kesegaran jasmani. Tetes. Iya. Saya kan memang sempat paling rewel ya. Saya sampaikan, kami ini pasien sehat, bukan pasien sakit. Kami kan butuh hiburan. Iya. Butuh dijemur, dia tidak jamur. Tapi ketika kita kan dokter, kita tuh butuh dijemur, tidak jamuran kan. Kalau kita terus dikurung, kita kan bisa jamuran. Gitu. Saya minta dijemurlah kami ini, yang gitu kan. Jangan hanya dikurung di ruangan, kemudian dikasih jadwal untuk senam bersama, dikasih jadwal jamaah bersama. Kalau perlu diajak kuliner gitu kan, agak-agak itu tetap dulu gitu kan. Adalah jadwal kuliner, jadwal refreshing. Kalau kita kan paham, kita kan orang berpendidikan kan. Kita pasti kan orang berbeda, ada yang dokter, ada yang kasih, kepala KUA, ada yang ustadz, kan kita paham protapnya. Saya sampaikan, kita ngerti kok cara proteksi diri. Kita kan orang-orang berpendidikan, paham lah cara proteksi. Kami bisa kesempatan untuk berjemur, untuk kemana. Penting tetap protap COVID-nya tetap kita gunakan. Dijawab masih belum bisa. Ya sampai sekarang teman-teman juga itu terus juga di situ kan, tidak bisa apa-apa. Padahal sudah kasih di situ kan dikasih senam. Ada kan senam COVID. Saya minta ini lebih buktinya. Di daerah lain itu ada senam COVID setiap pagi di ruang terbuka, di ruangan hall itu senam. Pak, untuk keluarga sekarang sudah normal ya Pak? Artinya interaksi dengan tetangga begitu atau masih ada pembatasan gitu? Enggak. Saya kan orangnya kan ya super mas. Saya datang kan saya sapa orang-orang itu kan saya sehat. Saya tunjukkan. Ya kan saya tunjukkan surat sehat dari rumah sakit bahwa saya itu masih sehat negatif. Kemudian ini saya berikan kepada Pak Lurah, Kepala Desa. Ya. Ini surat sehatnya ini. Ya, ini kan. Ya, ini surat sehatnya seperti ini. Ya kan saya tunjukkan ke Kepala Desa. Kepala Desa alhamdulillah proaktif. Kepala Desa WA grup ke semua kasun, ke semua perangkat, RT RW cuma di WA bahwa Pak Sarjono sudah negatif. Ini buktinya itu gitu Pak RW tadi Pak Kepala Desa. Keluarga juga sudah bisa keluar berarti kan Pak? Artinya sudah tidak ada. Sekarang sudah bisa keluar. Ya. Sekarang sudah bisa lah. Sudah alhamdulillah kan normal lagi lah istilahnya ya. Ya normal. Ya tetap kami tetap menjaga lah. Ya tetap menjaga sampai betul kami tes yang kedua itu harus tes 2 kali negatif. Ya. Ini tapi alhamdulillah selama ini saya ya pagi tetap jogging dulu, sebelum puasa tetap jogging. Saya habis sahur, salat subuh, saya jogging di depan rumah di depan rumah. Hasil swab terakhir negatif tanggal berapa Pak? Ini kemarin kita swab kan swab ketiga kan tanggal 12, swab ketiga. Oh sudah swab ketiga ya? Ini. Iya, hasilnya kan tanggal 12 kan negatif. Kemudian swab lagi kemarin tanggal 23. Tanggal 23. Oh, 24. Nah, jika ini hasilnya belum. Kita besok tanggal 30 baru kontrol. Hasilnya masih belum diketahui yang ini untuk memang benar-benar clear gitu ya. Kita semuanya negatif. Dan juga teman-teman yang di sana kan teman-teman juga sekarang bisa 1 bulan lebih kan, sekarang masih ada itu kan. Teman saya yang 6 kan masih dikurung di sana, masih diisolasi di sana sampai sekarang. Nah itu Pak, mungkin barangkali ada pesan atau apa untuk teman-teman yang sampai hari ini masih diisolasi, di karantina di rumah sakit gitu. Ya, saya memang kita sering kontak teman-teman. Kita kan punya aktif sendiri kan. Ya, kita saling menguatkan, kita saling video call dengan teman-teman. Ayo semangat. Kan mereka juga stres kan. Bosan begitu ya. Betul-betul positif kan mereka stres. Apalagi sini kok ayo semangat. Nah, kita terus motivasi lewat video call, lewat film-film lucu-lucu itu di grup kita untuk saling menyemangati. Karena kita memahami mereka di sana mulai tanggal 1 sampai sekarang kan hampir 1 bulan kan di ruangan itu kan mereka jenuh, nggak bisa kemana-mana. Nah,
saya sempat WA di grupnya rumah sakit itu, buat kami dikasih TV buat liburan. Nah. Itu kan ada masalah, ada sama sekali. Kami tak TV, katanya ya rumah sakit kemarin sudah dianggarkan, sudah disediakan di sini katanya untuk di ruang masing-masing. Tapi tidak ada keluhan ya Pak? Kondisinya ya, mereka semuanya sehat. Sehat ya? Semuanya sehat. Sehat, cuma positif. Ini kan aneh gitu kan. Itu yang bikin kita bahkan juga prihatin. Kita sehat, tapi positif. Nah itu yang bahaya kan. Kita sehat kan itu yang makanya teman yang 6 itu kan tetap di karantina karena meskipun mereka sehat, tapi kan hasilnya masih positif. Kita tetap berani mereka dipulangkan. Meskipun mereka sehat, nunggu hasil. Mudah-mudahan hari ini keluar mereka kasihan. Setelah hari ini keluar negatif, mereka pulang semuanya. Tapi nanti tes lagi swab untuk yang kelima. Kan sampai harus 2 kali negatif baru kita boleh. Iya. Oke. Ya doanya lah mudah-mudahan teman-teman yang kasihan juga mereka, anak-anak mereka juga punya anak kecil. Ya kan kalau mereka telepon juga anaknya tanya, Abi kapan pulang? Kita kan juga terenyuh. Mereka kalau gitu kan anaknya kan tanya, Abi kok lama di sini, kapan pulang? Itu kan kita sering dengar mereka kalau telepon dengan anaknya. Memang kasihan. Kita 1 bulan mereka di karantina. Ya kalau tidak ada kegiatan kan mereka jenuh. Makanya kan kita minta motor itu kasih hiburan, ada jadwal. Apalagi ini kan bulan puasa, minta sholat jamaah bersama, tarawih bersama. Itu kan bisa pakai physical distancing, itu kan luas itu ruang. Kan bisa pakai jarak. Bisa kan aman benar. Bisa saja mungkin Pak Sarjono silakan kita persilakan memberi semangat pada pasien-pasien positif sekarang yang lagi dirawat. Monggo. Kita kasih kesempatan Pak Sarjono. Ya. Kami kumpul sudah hampir 3 minggu ya kami sekamar. Kami kan bisa merasakan seperti keluarga baru kecil ya. Karena kita makan bersama, sholat bersama, sehingga dapat kiriman pun kita makan bersama-sama sudah terjalin hubungan emosional dengan teman-teman yang ada di kamar. Setelah kita tahu mereka tidak pulang, nah masih positif kita, waktu saya merasa terenyuh, merasa prihatin ya. Kita kan berempat kan yang positif 2, yang negatif 2. Saya pulang dengan teman dari kesehatan. Nah, kita pulang, kita tetap di rumah, tetap kita video call. Kita terus semangat teman-teman. Ayo kita semangat, jangan sampai kita drop di sini, biar cepat pulang. Kalau kita sehat kan insya Allah kan semakin cepat kita pulang. Yang penting menjaga keceriaan. Terus komunikasi. Kita kan terus bagi kan terus ada kru kan. Kita sering ngasih film-film melucu biar mereka juga tertawa, saling membalas. Itu juga kita seperti itu. Hampir tiap hari kita terus biar di lewat grup kita sendiri. Saya pikir kita video call, tanya saling kapan, apa, ada motivasi, ayo semangat. Kita doa Allahumma pulang kayak gitu kan. Allahumma pulang kayak gitu. Ini berpuasa. Gitu. Pak Sarjono, kemarin tuh kalau nggak salah jenengan kan kirim-kirim video ke kita ini kan. Iya. Pas nyukuran bareng. Itu maksudnya. Iya betul. Kok tahalul-tahalulan bareng ini piye maksudnya Pak Sarjono? Bisa dibuka. Kita waktu memang prontos. Awalnya gondrong kayak saya gini. Ini awalnya gondrong. Oh. Awalnya gondrong. Awalnya bukan kayak kan, enggak ya? Oh, enggak. Enggak. Ada itu gondrong. Itu kan ada di video kan gondrong saya. Ada di video. Nah, itu waktu itu kita sempat nazar berempat itu. Ayo, kalau kita pulang negatif, kita nazar gondol. Sepakat berempat itu di ruangan saya. Karena memang kita nazar di ruangan itu. Iya. Nah, karena yang pulang 2, kami dan teman kesehatan dokter dari Prostatik gondol. Yang 2 nanti enggak janji sudah begitu bilang mereka pulang langsung gondol. Kan tahalul ini kan namanya tahalul kan membolehkan yang dilarang. Enggak kita apa-apa. Dilarang ketemu sama siapa. Dilarang ini, itu setelah tahalul kan boleh lagi gitu. Kok gak pucuk etok ini koyo de film-film Mandarin lho, Pak. Sing ngene kontrol ngene tok. Kok mboten ngoten mawon. Iya. Karena memang nadanya Gondol, oke. Mudah-mudahan dengan berhasil. Iya, Pak Sarjono itu tadi ini mungkin sisa di penghujung pernyataan jenengan, cerita jenengan ini kan ada banyak tadi sempat diulas oleh jenengan tentang sikap warga, sikap
apa yang Iya. seakan-akan antipati atau apalah ya namanya, Stigma buruk tentang positif COVID, bahkan sampai ke keluarga. Ini masalahnya kan di sini, sampai ke keluarga yang harus menderita tanda kutip nggih, kaitan dengan pasien positif COVID. Kira-kira jenengan punya pesan khusus nggak ke warga secara luas selaku nopo mantan pasien positif COVID. Monggo Pak Sarjono. Kami itu Mas, kami kan sering di FB kan sering saya sampaikan. Di FB, di WA satu saya sampaikan memang bahwa kita menjaga corona kan pakai penjaga itu. Yang penting saya ada di FB saya itu kan. Jadi agar kita terhindar, kita harus pakai APD kan begitu. Jangan panik, jangan piknik, tetap semangat, tetap jaga jarak itu ada. Ada 5 langkah yang saya sampaikan. Kemana pakai masker, ya. Kemudian menggunakan physical distancing, jaga jarak. Kemudian yang penting ini jangan panik. Kalau kita panik kan gampang masuk penyakit. Jangan panik, jangan piknik. Gitu. Yang kelima tetap semangat. Itu hanya itu. Di masyarakat tak boleh panik. Iya. Kemudian jangan piknik, penting. Kemudian kemana-mana pakai masker, pakai physical distancing, jaga jarak dengan siapapun. Kita di rumah, jangan lupa cuci tangan. Itu aja jalankan. Kan nggak mungkin kita hanya lewat tertular. Itu kan harus pakai ada media kan, lewat apa ini? Apa droplet ya? Iya, droplet. Terus butirin yang jadi yang kalau hanya berpapasan, nggak mungkin orang tertular. Itu yang orang takut. Kita mereka menjauh. Kalau aja mereka menjauh kan itu ada. Maksud kantor begitu, mereka ketemu aja mereka menjauh, takut. Saya kan di kantor juga mereka juga takut. Takut sendiri. Padahal kita kan orang ngerti kan, orang berpendidikan bahwa ini menyebarkan dengan masyarakat kedekatan. Nah, dulu kan di tertular kan kita berdekatan. Bayangkan orang 400 duduknya dempet, ini nanti akan tukar wajah kan nanti. Tapi kalau berjarak jauh, buktinya staff saya kan ada yang kena kan, kan jauh jadi kan jauhan, ada yang kena. Saya kan berempat ini, ada staff saya 2, 3, jaraknya dengan saya 2 meter, 3, 4, mereka sehat semuanya. Ya? Masuk keluarga saya kan juga sehat, saya kan begitu, saya kan tetap jaga jarak dulu. Jadi kalau orang-orang kantor sekarang telepon ke pimpinan, jangan masuk Pak John nanti bikin kekhawatiran. Itu terlalu menurut saya, terlalu berlebihan. Iya. Berlebihan. Kan kami juga tersinggung kan, tersinggung. Kami ini kan bukan orang yang aib. Toh kita tahu orang tertular itu kalau kita ngobrol berdekatan tanpa alat pelindung, ngobrol gini, baru mereka tertular. Hanya ngobrol dengan jarak 2 meter, bersentuhan kan kita kan bisa aman diri. Apalagi kan cuci tangan, pakai hand sanitizer. Memang kami menurunkan, otomatis staff saya ini kena semua kan. Tapi kan pengalaman staff saya sebelum saya dikarantina. Iya. Jadi ini Pak Sarjono sudah ngantor ya Pak? Belum, ini kami kan tadi kan hanya untuk lagi diakses. Kan belum. Iya. Belum. Nah, waktu kita pulang dari asrama kan kita kan masuk kerja 2 minggu sebelum dinyatakan positif. Iya. Ya kan kita kan kerja. Otomatis kan saya sudah membawa virus, kan saya membawa virus dari mana? Dari Surabaya. Kan sudah bawa virus ke sini. Kalau emang itu tertular dengan hanya ngomong kan mereka kena semua. Iya. Saya kan faktanya kan negatif semua ya karyawan di Kemenak situ. Ternyata teman saya yang berdekatan negatif karena kita kan jaga jarak kan. Jaga jarak. Tapi sempat di rapid juga ya Pak? Teman-teman yang di Kemenak di rapid semua. Oh enggak. Artinya sampai jauh ini tidak dirasakan juga Pak. Nah itu kan memang dalam kurun waktu sekian kan tidak ada apa-apa insya Allah. Amin. Jadi pemahamannya harus di rumah itu. Di rumah kita yang sering komunikasi kan semuanya negatif. Semuanya negatif. Karena kita kan juga anak-anak juga paham, anak-anak kan juga tahu kan. Saya datang mereka tak mau salaman saya sampaikan. Kita pulang pun anak-anak kan jaga jarak. Jadi kita di rumah anak-anak sudah paham semua kan, kita lihat jadi jaga jarak lah. Baik. Yang penting tadi itu, maksudnya pakai masker, penting, physical distancing, cuci tangan, sudah selesai. Itu aja 3 itu yang utama.
Baik Ya. Pak Sarjono, matur sembah nuwun. Itu cerita perjalanan sekian minggu saja itu sebenarnya cukup Iya. kita rasakan cukup berat nih. Bagaimana jenengan diisolasi, bagaimana terkurung dalam kaca yang katanya tadi kayak apa? Dan, uniknya itu terdengar enjoy begitu jenengan melewati masa-masa yang ini kan sebenarnya cukup sulit sebenarnya. Itu kan karena saya kan karena saya kan browsing, ada dokter yang menyampaikan bahwa corona itu bisa dilakukan dengan corona pertama kan ceria kan, ada gitu kan. Iya. Jadi orang itu kalau ingin kuat dari corona harus pakai ilmu corona. C itu kan dokter itu kan ceria. Iya. C-nya itu ceria, harus ceria. Kalau kita tidak ceria, kamu masuk. Yang kedua olahraga kan begitu. Oke. Isinya Kemudian corona yang ceria. ketiga kan dilek. R-nya kan dilek corona. Kemudian U-nya itu Opportunity. Itu Kesempatan. menghindari junk food. Kayaknya itu antioksidan. Antioksidannya. Itu kan dari ada di grup, itu kan saya di grup itu. Ada di grup di status bahwa kata dokter yang penting kita ceria agar imun kita kan tinggi. Makanya saya harus tahu harus jaga diri sendiri daripada kita hanya duduk nasib. Ya, saya bikin happy. Anjane wong Jawa kabeh digathuk-gathukno. Corona iso dadi pencegahan ya. Corona, ceria, apa mau olahraga, antioksidan. Nemu ae lek wong Jawa iki anjene ya. Alhamdulillah Pak Sarjono matur sembah nuwun nggih waktune. Terima kasih Pak Sarjono atas waktunya dan ceritanya. Mungkin itu dulu mungkin Pak Sarjono kita mohon undur diri mungkin. Sukses selalu Pak Sarjono, matur sembah nuwun. Amin. Nggih. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Siap. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Pak Sarjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sekilas, bukan kilas mungkin cukup panjang ya. Cerita-cerita tentang kondisi pasien positif COVID. Bagaimana mulai terpapar sampai diketahui, terus sampai menjalani isolasi, ada tips khusus tadi, yang penting ceria. Tadi corona itu mau ceria, olahraga, terus jaga kebersihan dan seterusnya tadi sudah disampaikan. Mungkin ada tambahan mungkin Pak? Cukup Pak. Yang terpenting tetap imbauan dari pemerintah itu diantaranya yang menjaga kesehatan, terus berperilaku apa? BHBS ya, perilaku hidup bersih, terus jaga jarak, physical distancing, itu tetap selalu cuci tangan. Itu jadi bagian dari hidup kita sekarang, sehingga itu bagian dari cara kita melawan virus corona. Mungkin sekian itu dulu, mungkin Pak At, ada tambahan nggak ada ya? Sudah cukup ya ini? Sudah cukup. Parmo melawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.